Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan share materi yang tentunya masih terkait ke mata kuliah Drawing for Design. Khususnya hari ini kita mau membahas tentang basic drawing yang ada hubungannya dengan tiga dimensional. Menciptakan sebuah gambar yang memiliki kesan tiga dimensional, khususnya menggunakan metode perspektif. Saya akan share. Ya, eh, kita akan membahas tentang basic drawing 3D menggunakan metode perspektif. Di sini dijelaskan tentang apa itu perspektif. Intinya, perspektif adalah cara kita memandang sebuah objek. Dari mana angle kita melihat sebuah objek. Level kita di mana. Jadi nanti dalam perspektif itu kita ada elemen-elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Di antaranya eye level, dari angle mana kita melihat objek tersebut, kemudian garis horizontalnya, kemudian juga garis perspektifnya. Dan tentunya nanti kita akan dalam perspektif ini ada dua jenis perspektif. Sebetulnya lebih dari dua perspektif, tapi kita hanya akan membatasi pembahasannya hanya dalam dua perspektif. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perspektif satu titik hilang atau one vanishing point, dan yang kedua adalah dua titik hilang, perspektif two vanishing points ya. Perspektif itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menciptakan kesan tiga dimensional dari kesan ruang tiga dimensional dari sebuah gambar yang sifatnya flat, yang sifatnya dua dimensional. Tapi kita bisa seakan-akan ada kesan ruangan di situ, gitu, menggunakan metode perspektif itu. Yang pertama itu rule yang pertama ini disebutkan bahwa yang paling penting adalah objeknya itu objek yang dengan ukuran yang sama, tapi kalau kita intinya begini, perspektif itu sesederhana misalnya kalau objeknya jauh kita gambarkan kecil, kalau objeknya semakin dekat dengan mata kita, kita gambarkan objeknya gambarnya lebih besar, atau semakin jauh objeknya kita gambarkan dengan intensitas garis yang semakin tipis ya. Jadi eh, logika dua dimensinya adalah ketika objeknya itu jauh, digambarkan objeknya dengan bentuk atau ukuran objek yang kecil. Semakin dekat objeknya dengan mata kita, digambarkan dengan ukuran objeknya yang semakin besar. Kalau di sini dipikirkan tentang eye level dan atau horizon line kita. Jadi level mata kita ditempatkan di mana, angle kita melihat sebuah objeknya di mana gitu. Lebih jelasnya mungkin contoh gambar di sini. Nah, satu objek yang sama bisa digambarkan dalam beberapa tampilan dan dalam beberapa angle. Semakin rendah eye level kita, misalnya kita melihat sebuah objeknya itu dengan posisi berjongkok atau duduk, maka kita akan semakin bisa melihat alas dari gambarnya, alas dari objeknya, sorry ya. Tapi semakin tinggi posisi kita melihat sebuah objek, maka yang akan kita lihat adalah bagian atas dari gambarnya. Ya. Ketika kita frontal melihat objeknya, kemungkinan yang akan kita lihat hanya penampang satu sisinya saja. Ya. Sesederhana itu logika perspektif itu. Gitu. Nah, slide 1, slide 2 adalah metode perspektif menggunakan satu titik hilang. Seperti contoh di sini, ada satu titik hilang di sini, kemudian di sini ada garis horizontalnya. Semua garis perspektif bertemu di satu titik ini yang kemudian dianggap di sini akan menghilang objeknya karena semakin jauh, semakin kecil, akhirnya semakin hilang. Contohnya seperti ini. Walaupun tidak ada garis horizontalnya, tidak ada garis horizonnya, tidak ada titik hilangnya, kita bisa membayangkan bahwa titik hilang ini berada di tengah-tengah objeknya. Ya. Dalam kehidupan nyata tentunya kita nggak bisa menemukan garis horizon itu, jadi kita hanya bisa melihat kesan dari garis horizonnya, dan kita juga tidak bisa menemukan titiknya exactly ada di mana. Gitu. Kita hanya bisa membayangkan bahwa titiknya ada di situ. Gitu. Apakah titik hilangnya harus berada di tengah-tengah objek seperti ini misalnya? Ya juga tergantung eye level kita di mana. Kita bisa tempatkan di sebelah sini, bisa di sini. Pasti kalau satu titik hilang atau tempat pertemuan garis-garis perspektif ini hanya satu. Semua garis perspektif ini berkumpul di satu titik hilang ini, gitu. Ya.
selain satu titik hilang, ada yang disebut dengan two point perspective atau two vanishing point perspective. Ya sama saja sih, sebetulnya kuncinya ada eye level atau horizon line dan juga ada titik hilangnya. Titik hilangnya itu kalau tadi satu titik hilang, kalau ini dua titik hilang berarti titik hilangnya ada dua. Kita bisa tempatkan titik hilangnya, biasanya kita tempatkan di satu di kiri mata kita, yang satu lagi di kanan mata kita. Semakin jauh jarak antar titik hilangnya, objek yang akan kita lihat semakin lebar. Cara kita memandang akan semakin lebar. Semakin dekat, maka cara kita memandang akan semakin sempit. Ya, kalau dalam gambar semakin dekat titik hilangnya, nanti gambar yang kita hasilkan akan semakin distorsi. Ya, semakin luas, artinya logikanya seperti ini. Ketika saya tutup mata kita seperti ini, saya hanya bisa melihat, saya hanya terbatas bisa melihat objeknya. Semakin diperluas, semakin lebar. Semakin lebar, walaupun nanti ada beberapa objek yang mata saya sudah tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Contoh gambarnya kira-kira seperti ini. Bisa untuk menggambar gedung, bangunan, bisa untuk menggambar manusia, bisa untuk biasanya digunakan untuk menggambar yang sifatnya outdoor. Ya. Nah, apalagi metode yang digunakan untuk menimbulkan kesan ruang ini selain metode perspektif, kita bisa menambahkan lighting and shading. Kita bisa menambahkan unsur efek cahaya dan juga shading gelap terang. Gitu. Nah, di sini kita harus menentukan source of light, sumber cahayanya dari mana, posisi sumber cahayanya ada di mana. Karena ini nanti akan terkait dengan bagian yang gelapnya di mana, bagian yang paling terangnya di mana, sehingga akan menimbulkan kesan tiga dimensional. Kalau tadi perspektif itu untuk menciptakan kesan ruangan tiga dimensional, kalau lighting and shading ini untuk menciptakan kesan bendanya memiliki dimensi, memiliki unsur tiga dimensional secara dimensi. Contohnya misalnya gambar apel ini, kita bisa lihat misalnya gambar yang ini, cahayanya datangnya tentunya bagian yang paling terang adalah bagian yang terkena langsung oleh cahaya. Bagian yang tidak terkena cahaya, semakin tidak terkena cahaya dia semakin gelap. Seperti itu. Kalau ini berarti cahayanya datang dari belakang ini, dari belakang objek gambar ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dengan human figure. Setelah kita menggambar ruang, kemudian menggambar objek, menggambar benda, di sini kita akan membahas tentang human figure, menggambar manusia. Apa yang harus diperhatikan dalam menggambar manusia? Tentunya proporsinya harus diperhatikan, ukurannya, terus kemudian juga tampilan dari objeknya. Intinya ketika menggambar manusia, kita harus memperhatikan proporsi, bentuk, dan juga anatominya. Dan juga kita harus melakukan studi elemen of human parts, jadi studi elemen dari tiap bagian manusia itu, bagian kepalanya, bagian tangannya, dan bagian-bagian lainnya. Biasanya metode yang dipergunakan dalam menggambar manusia ini, kita menggunakan metode dengan menggunakan ukuran kepala. Kita awali menggambar kepala, terus kemudian kita jadikan kepala itu sebagai ukuran. Ya. Biasanya tinggi manusia itu secara ideal ditentukan dengan jumlah 8 kepala. Ya. Walaupun secara realnya, terutama untuk orang-orang Asia, tidak ada atau sangat jarang sekali yang tingginya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sejumlah 8 kepala. Ya. Kalau menurut Andrew Loomis, 8 kepala itu untuk proporsi untuk model. Kalau di bawah itu misalnya 7 kepala itu untuk dewa-dewa Yunani. Ya. Selebihnya kurang dari 7 kepala itu proporsi ideal manusia, terutama manusia-manusia dari Asia itu tidak ada yang mencapai proporsinya dengan ukuran 8 kepala. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini contohnya, contoh untuk human figure. Tentunya kita harus studi bentuk, studi anatominya, studi strukturnya, gitu yang harus kita perhatikan. Oke, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, untuk bisa memahami materi ini, tentunya harus melalui latihan dan praktek. Kita akan melakukan latihan dan prakteknya melalui
metode menggambar langsung di kelas melalui latihan-latihan di kelas. Kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi untuk membahas satu materi terakhir dari mata kuliah Drawing for Design ini. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.